Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like Semper Debit Radio, hukum selalu memberikan solusi. Membenarkan mosi kali ini sama saja kita tidak memberikan solusi bagi negara, serta menutup mata hukum dari fakta-fakta kecurangan dalam menetapkan suatu perundang-undangan. Dewan Juri yang terhormat, serta insan juris yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Thorik Acurat Budiman selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan dalam ranah akademik konseptual. Dan untuk pertama kalinya, kami dari tim Johnson Panjaitan menyatakan secara lugas, tegas, dan jelas bahwa kami tidak setuju dan tidak menyepakati terkait mosi perdebatan kita pada kali ini. Dewan Juri yang terhormat, ketidaksepakatan kami bukan berarti tidak beralasan. Faktanya, setelah diresmikannya undang-undang tersebut, banyak sekali regulasi serta kebijakan di desa yang tidak berjalan dan cenderung asal dalam penyikapannya. Tercatat dalam data KPK, sejak tahun 2015 sampai 2021, sebanyak 729 kepala desa ditetapkan sebagai tersangka. Dikutip dari Kompas ID, total dana desa yang terkorup sekitar 433,8 miliar dari 2015 sampai 2021. Ini merupakan jumlah yang fantastis, mengingat harapan dari diresmikannya Undang-Undang Pasal 39 ayat 1 sampai 2 bertujuan agar kepala desa memiliki waktu yang valid untuk mengkonsolidasi serta menyelesaikan kesenjangan serta masalah yang ada di masyarakat, malah beralih fungsi sebagai ladang menggali pundi-pundi harta yang harusnya dan terus-menerus menyengsarakan rakyat. Menurut kami, alasan perpanjangan masa jabatan kepala desa sangat tidak masuk akal dan tidak realistis. Alasan ini karena dan menyebabkan kami tidak setuju karena memiliki beberapa alasan inti, yaitu yang pertama, membuat iklim demokrasi dan pemerintahan desa menjadi tidak sehat. Kedua, dapat menyuburkan oligarki di desa. Ketiga, perpanjangan masa jabatan kades ini itu tidak sejalan dengan semangat reformasi 1998 amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan berikutnya, akan membuat citra presiden menjadi buruk dan patut dicurigai sebagai pintu masuknya perpanjangan masa jabatan presiden. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan please question demanding. Hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan. Melalui mosi perdebatan kali ini, terlihat jelas bahwa kekuasaan kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu selama 9 tahun, merupakan waktu yang sangat lama, sehingga dapat memberikan dampak-dampak negatif bagi terjadinya harmonisasi politik. Kami dari tim Johnson Panjaitan dengan tegas menolak mosi perdebatan kali ini, jabatan kepala desa selama 9 tahun. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan, saya Aditya Wisnu Santoso selaku pembicara kedua akan meneruskan pemaparan argumen dari pembicara pertama. Selama 9 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut dan tidak berturut-turut. Itulah isi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dan pasal 33 huruf G dan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Kami juga mengatakan jika masa jabatan kepala desa tetap mengikuti pengaturan sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Desa, maka akan menimbulkan kemunduran demokrasi di tengah-tengah masyarakat desa. Perlu dipahami bersama bahwa sebagian masyarakat yang hidup di desa, wajah dari demokrasi adalah pada saat dilaksanakannya pemilihan. Masyarakat akan berbondong-bondong ikut pemilihan. Situasi ini akan merangsang masyarakat desa terus terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan desa dan akhirnya memiliki rasa yang dibangun melalui pemilihan kepala desa. Namun, jika pemilihan kepala desa dilakukan dalam kurun waktu yang sangat lama, maka gairah masyarakat terhadap pemilu untuk ikut dalam pesta demokrasi akan menurun. Apalagi jika kepala desa diberikan kesempatan untuk menjabat selama 2 periode. Dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu 9 tahun, maka akan muncul rasa ketidaktertarikan terhadap gelora pesta demokrasi. Anggapan ini muncul bila mana petahana telah menjabat selama 2 periode dan mencalonkan untuk ketiga kalinya. Ditambah jika perangkat-perangkat desa merupakan orang-orang yang loyal kepada kepala desa, maka kemungkinan besar akan muncul pemilihan yang tidak fair. Dewan Juri yang terhormat,
menuntut revisi terhadap pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah mengatur masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dalam 3 periode. Pasal 39 Undang-Undang Desa yang berbunyi yang pertama, kepala desa memegang jabatan selama 9 tahun sejak tanggal pelantikan. Yang kedua, kepala desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Aturan mengenai terlampau panjangnya masa jabatan dan periodisasi jabatan kepala desa berpotensi menimbulkan institutional disaster, sebab aturan ini bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme, prinsip proporsionalitas, tidak disusun dengan landasan argumentasi yang rasional dan komprehensif. Selain itu, tidak memikirkan arah, penguatan, dan grand design pembangunan dan kemajuan desa yang dapat berujung pada pelanggaran hak konstitusional warga negara, terutama berkenaan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28B ayat 2, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dewan Juri yang terhormat, dosen ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia Nur Hayanti, SIP MSI, menganggap isu mengenai usulan kepala desa tersebut sebelumnya usulan ini telah menuai sorotan publik. Desa merupakan self-government community, memang seharusnya desa memiliki petahana sendiri dan memikirkan masyarakatnya sendiri. Ia menegaskan bahwa panjang ataupun pendek masa jabatan itu tidak berarti apabila masyarakat desa yang tidak sejahtera. Walaupun terdapat dana desa, kesenjangan antara si kaya dan si miskin di desa semakin tinggi dan semakin lebar. Selaku pembicara kedua dari tim Johnson Panjaitan, pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat dan saya hormati, saya Abhimanyu Ferdiansyah, pembicara ketiga dari kelompok Johnson Panjaitan, akan membacakan tentang opini dari mosi yang diangkat pada kali ini. Rencana perpanjangan masa jabatan kepala desa menuai tanda tanya. Pasalnya, tak sedikit kepala desa yang justru terjerat kasus korupsi. Data KPK dari 2012 sampai 2021 tercatat ada 600 kasus korupsi dana desa di Indonesia. Dari jumlah kasus tersebut, sebanyak 686 kades di tanah air terjerat. Artinya, tak sedikit desa yang berkinerja buruk, meskipun berat juga desa yang berhasil membangun kemandirian dan mesejahterakan rakyatnya. Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sulman Kalijaga, Budi L. Wiyoene, mengatakan penambahan masa jabatan menabrak semangat otonomi desa. Ia pun menganggap debat beberapa tahun dan periode jabatan kepala desa terkesan pragmatis, tanpa nafsu berkuasa, tanpa balas, merupakan filosofi Pancasila yang mensyaratkan nilai-nilai kepemimpinan dan berhikmah, kebijaksanaan, wisdom, musyawarah syuro, keterwakilan, kata Gugun kepada republika.co.id belum lama ini. Gugun mengingatkan agar penambahan masa jabatan kepada kades dipertimbangkan secara holistik dari banyak aspek, mulai dari historis, aspek filosofis, dan sampai aspek konstitusional. Terlebih, kata ia, usulan ini datang pada saat menjelang wakil-wakil rakyat di Senayan sedang butuh simpatik dukungan dari lurah atau kades. Hal itu dianggap bisa menjadi pendulang suara parpol pada pemilu 2024 mendatang. Kemudian kekhawatiran polarisasi akibat persaingan politik di tingkat desa dan efektivitas pemerintah desa sejatinya dapat dicegah dengan pendidikan politik. Lalu, abaikan kultur politik dan pemenuhan asas pemerintahan yang baik akan memperpanjang masa jabatan kepada desa, ujar Mazet. Sebelumnya, perangkat desa menggelar aksi unjuk rasa secara nasional, termasuk di depan gedung DPR RI Jakarta. Mereka menuntut agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pandangan Andi Malarangeng soal masa jabatan presiden yang dibahas melalui channel YouTube miliknya, menurut Andi, pembatasan masa jabatan presiden adalah keniscayaan dalam sistem presidensial. Kebanyakan adalah 2 kali masa jabatan, walaupun panjang masa jabatannya bisa berbeda. Perpanjangan masa jabatan pemimpin atau penjabat publik bervariasi dari seluruh negara dan bergantung pada hukum dan konstitusi masing-masing. Berikut adalah perbandingan perpanjangan masa jabatan di berbagai negara yang berbeda.
Yang pertama adalah Amerika Serikat. Presiden di Amerika Serikat sejak adopsi amandemen ke-22 pada tahun 1951, seorang presiden hanya dapat menjabat selama 2 periode terpilih, masing-masing berlangsung selama 4 tahun dan maksimum jabatan presiden adalah 8 tahun. Anggota Kongres di Amerika Serikat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak memiliki batasan jumlah periode yang dapat dijalani, sementara senator juga memiliki batasan 2 periode. Di Inggris, Perdana Menteri Inggris tidak ada batasan konstitusional terhadap beberapa kali seseorang dapat menjabat sebagai Perdana Menteri. Seorang Perdana Menteri dapat terus menjabat selama partainya memenangkan pemilihan umum dan ia mempertahankan dukungan partai. Hal ini juga terjadi di Prancis. Presiden di Prancis, masa jabatan presiden di Prancis adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 kali saja. Seorang presiden dapat menjabat selama 2 periode terpilih yang berarti maksimum 10 tahun. Di Rusia, presiden di Rusia masa jabatannya adalah 6 tahun. Sejak 2020, ada amandemen konstitusi yang memungkinkan seorang presiden untuk menjabat 2 kali setelah masa jabatan pertamanya, sehingga maksimum jabatan presiden adalah 12 tahun di Rusia. Sedangkan di Tiongkok tidak memiliki batasan konstitusional berapa kali mereka dapat dipilih atau berapa lama mereka dapat menjabat. Pemimpin Tiongkok biasanya menjabat selama 10 tahun, 2 periode 5 tahun. Juga terjadi di Jepang, Perdana Menteri Jepang tidak memiliki batasan konstitusional. Beberapa kali mereka dapat menjabat. Masa penjabat Perdana Menteri Jepang biasanya berlangsung selama partainya tetap berkuasa dan ia mempertahankan dukungan dalam partai. Mungkin cukup sedemikian. Saya Abimanyu Ferdiansyah dari kelompok Johnson Panjaitan, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, saya akan memberikan konklusi terkait debat kita pada kesempatan kali ini. Dalam suatu lingkup daerah, sangat diperlukan kepemimpinan. Namun, jika kepemimpinan tersebut tidak terregulasi dengan baik dan menimbulkan banyak sekali masalah, maka alangkah baiknya sistem tersebut dihilangkan kebijakannya atau ditiadakan, atau lebih baiknya direvisi ulang. Seperti kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa 9 tahun. Perpanjangan jabatan kepala desa selama 9 tahun berisi siasat para ahli, para pemerintah, serta para elit-elit untuk memperpanjang kekuasaan mereka serta meraup keuntungan yang besar dari dana desa yang ada. Untuk itu, kami kelompok Johnson Panjaitan menyatakan tidak setuju dengan mosi kali ini. Sekian pemaparan dari kami. Alhamdulillah wala takunanna minal mumtarin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.